Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang anak berusia 9 tahun di daerah Bekasi. Mirisnya, korban ditemukan tidak bernyawa, terbungkus karung dalam satu lubang di belakang rumah warga. Bagaimana kronologi dari pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, gua ingin mengajak kalian berkenalan dengan seorang anak perempuan bernama Gozia Hafiza berusia 9,5 tahun, warga Kampung Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kondisi keluarganya pun dikatakan cukup sederhana. Hafiza dan keluarganya menetap di sebuah rumah kontrakan yang disewa untuk mereka huni. Seiring berjalannya waktu, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekitar jam 10 pagi, Hafiza pergi bermain bersama dengan teman-teman sebayanya. Namun menjelang siang, Hafiza tidak kunjung kembali pulang ke rumah. Orang tuanya pun segera mencari keberadaannya di sekitaran rumah dan tempat di mana dia sering bermain. Hilangnya Hafiza segera dilaporkan kepada ketua RT setempat, sehingga bukan hanya orang tuanya saja, melainkan warga sekitaran pun turut membantu mencari keberadaan dari Hafiza. Namun pada hari itu, keberadaan Hafiza tidak ditemukan. Hingga pada keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, warga pun masih terus melakukan pencarian keberadaan dari Hafiza ke lingkungan sekitaran. Di saat hilangnya Hafiza ini semakin menyebar luas, ada warga yang melihat keberadaannya di rumah salah satu warga. Warga yang melihat itu bernama Sobirin berusia 52 tahun. Kecurigaan jika Hafiza ini berada di rumah tersebut bukan tanpa dasar. Sobirin mengaku masih melihat Hafiza bermain dengan teman-teman sebayanya pada hari Jumat siang di dekat rumah salah satu warga itu. Bahkan Sobirin pun menyaksikan sendiri jika Hafiza sedang berinteraksi dengan warga tersebut saat sedang asyik bermain di dekat rumahnya. Dan warga itu pun sering mondar-mandir ke tanah kosong dekat kediamannya yang merupakan tempat Hafiza bermain. Dengan adanya kesaksian itu, warga mencurigai jika Hafiza berada di sana dan memutuskan untuk mendatangi perangkat desa setempat guna melaporkan kecurigaan dari warga mengenai keberadaan dari Hafiza yang berada di dalam rumah tersebut. Rumah yang dimaksud itu dihuni oleh seorang pria bernama Didik Setiawan berusia 61 tahun, warga RT 03 RW 07 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Jarak antara rumah Didik dan rumah Hafiza hanya berjarak 700 meter atau masih satu kampung. Meskipun warga mencurigai Didik, namun tidak berani mengambil tindakan lantaran belum adanya bukti yang kuat jika Didik ini ada kaitannya dengan hilangnya Hafiza. Setelah perangkat desa menerima laporan dan berdiskusi, akhirnya 4 orang pun memutuskan untuk mendatangi rumah dari Didik. 4 orang tersebut terdiri dari ketua RT, ketua Karang Taruna, dan 2 orang warga lainnya yang bernama Endong dan Alex. Tepat jam 14.00, mereka tiba di rumah Didik dan bertemu dengan Didik. Lalu mereka pun menanyakan tentang hilangnya Hafiza, bocah 9 tahun tersebut. Namun Didik mengaku tidak mengetahui keberadaan bocah kecil itu. Demi memastikan kebenaran dari perkataan Didik, warga meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah dan Didik pun mengizinkan warga untuk menggeledah rumahnya. Warga memeriksa kamar, lemari, dan setiap ruangan di rumahnya Didik. Saat penggeledahan itu dilakukan, alhasil penggeledahan pun tidak berbuah hasil. Namun, Endong merasa ada yang janggal saat mendapati adanya lubang di bagian tengah rumah. Saat Endong bertanya, apa maksud dari lubang tersebut? Awalnya Didik pun menjawab, jika lubang itu akan dibuat septic tank. Jawaban yang tidak masuk akal membuat Endong merasa semakin aneh. Masa iya lubang septic tank dibuat di tengah rumah? Dan Didik pun tidak menjelaskan secara rinci apa tujuan lubang itu dibuat.
Selain itu, ditemukan beberapa barang-barang yang berkaitan dengan praktek perdukunan, seperti bunga, kendi, keris, foto, dan beberapa sesajen lainnya di dalam salah satu kamar. Setelah tidak mendapati keberadaan dari Hafizah, mereka pun pergi meninggalkan rumah Didik. Akhirnya, keluarga Hafizah pun melaporkan kehilangan anaknya ke Polsek Bantar Gebang. Setelah laporan tersebut, polisi pun mengajak Endong dan ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan ulang di rumah Didik pada malam harinya. Dan penggeledahan kedua itu dilakukan pada hari Minggu dini hari. Pada saat penggeledahan kedua, mereka masih tidak menemukan keberadaan dari Hafizah di dalam rumah. Saat pencarian tersebut, Endong pun baru teringat jika ada pohon kecubung di bagian belakang rumah dari Didik. Saat dicek bersama, ternyata di balik pohon kecubung itu, mereka menemukan ada lubang bekas jet pump air berukuran 60 x 60 cm dengan kedalaman 2 meter yang di atasnya ditutup asbes. Saat lubang itu dibuka, ditemukan adanya sebuah karung berwarna putih dengan ukuran 50 kg yang diikat tali tambang dan diikat lagi menggunakan kayu. Polisi yang curiga jika karung itu berisikan jasad Hafizah, akhirnya karung pun diangkat lalu dibawa masuk ke dalam rumah Didik. Dan setelah karung itu terbuka, ditemukanlah tubuh Hafizah yang sudah tidak bernyawa. Dengan kondisi kaki meringkuk menyentuh dada, lidah keluar, bengkak pada bagian leher, dan tidak mengenakan hijab. Pihak kepolisian langsung berkoordinasi dengan jajarannya mengenai temuan tersebut. Polisi lainnya dengan sigap meluncur ke lokasi. Setelah polisi lainnya tiba di lokasi, dugaan sementara jika korban ini meninggal dunia akibat cekikan pada leher. Pihak kepolisian kembali melakukan pengecekan keseluruhan rumah dan mencurigai adanya lubang dengan kondisi semen baru. Polisi membongkar lubang tersebut dan menyangka jika ada korban lainnya selain Hafizah. Namun setelah digali dengan kedalaman 1 meter, pihak kepolisian pun tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Meskipun Didik ini sudah menjadi tersangka, namun ekspresinya pada saat itu tidak menunjukkan rasa bersalah. Dia hanya terdiam saat diinterogasi. Didik pun tidak bisa mengelak lagi dan diamankan bersama dengan barang bukti menuju kantor polisi Bantar Gebang. Sementara tubuh Hafizah segera dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta guna dilakukan proses otopsi. Dalam interogasi, Didik pun menceritakan kronologi dari pembunuhan itu terjadi. Pada awalnya hari Jumat siang, korban mengikuti Didik dari belakang, lalu disuruh masuk ke dalam rumahnya dan Didik pun memberikan sebuah apel kepada korban. Di dalam rumah, korban makan apel sambil menonton TV di kamar pelaku. Korban berada di rumah pelaku hingga malam hari. Pada malam itu, korban menginap di rumah pelaku. Berdasarkan dari pengakuan pelaku ini, sebelum dibunuh, ternyata Didik sempat menodai korban sebanyak 2 kali. Pertama dilakukan pada hari Jumat malam jam 20.00. Didik merayu agar korban mau membuka pakaiannya dan pelaku pun langsung melakukan penodaan. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada jam 8 pagi. Setelah penodaan tersebut, pelaku duduk di samping korban, sementara korban tertidur di sebelahnya. Memasuki jam 10, akhirnya Didik memutuskan untuk menghilangkan nyawa korban. Didik membekap menggunakan bantal menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam leher korban, hingga akhirnya korban pun meninggal dunia. Ternyata selama puluhan tahun, Didik tinggal di rumah tersebut sekitaran dari tahun 2002 atau tahun 2004. Rumah yang ditempatin itu merupakan rumah pribadi dari adiknya yang diperbolehkan dihuni oleh Didik dan keluarganya. Sebelum hidup sebatang kara, Didik pun tinggal bersama dengan istri dan kedua anaknya. Namun lambat laun, anak dan istrinya pun pergi meninggalkan Didik di rumah itu sendirian. Didik diketahui dulu pernah bekerja menjadi supir angkot dan terakhir bekerja di sebuah bengkel menjadi montir panggilan. Warga pun
Heran dari mana Didik ini bisa bertahan hidup, sementara bekerja pun hampir tidak pernah. Kesaksian dari tetangga lainnya yang mengatakan jika Didik ini sering didatangi oleh tamu dengan rata-rata usia bapak-bapak dan berkelompok pada malam hari. Bahkan tamu-tamu itu mengobrol hingga menjelang pagi. Setelah kasus ini terungkap, warga pun baru menyadari jika Didik selama ini melakukan praktek perdukunan. Dan ternyata sebelum kejadian, Hafiza pun selalu diberikan uang sebesar Rp10.000 sebanyak 4 kali dalam beberapa hari terakhir, yang membuat Hafiza menjadi lebih sering bermain di dekat rumah pelaku. Namun tidak disangka, hal itu adalah akal bulus dari pelaku untuk mengambil hati korban. Jenazah korban telah dikembalikan kepada pihak keluarga pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Saat tiba, jenazah langsung disolatkan lalu diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Asem, Bantar Gebang yang tidak jauh dari kediamannya. Pelaku pun dijerat dengan pasal pelindungan anak dan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal yaitu seumur hidup. Yang suka dikasih duit atau gimana? Kurang tahu saya. Itu doang katanya. Kalau ngasih korban itu 10.000 itu sering atau baru kemarin? Dengannya sih sering sama anak ini. Katanya udah 4 kali kata ibunya. 4 kali. Oh, sama korban. Iya. Oh. Gila, tapi yang lain nggak cuma dia doang. Cuma korban aja atau anak-anak yang lain pernah ada yang dikasih? Nggak tahu. Karena belakangan ini sering mondar mandir di halaman rumah saya. Sering nongkrong, sering apa, kadang teleponan. Ngapain tuh kalau biasanya kalau di sini mondar mandir aja. Guys, dari kasus ini menjadikan pelajaran khususnya orang tua agar menjaga anak-anaknya dan jangan mudah menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Korban ini anak yang tidak memiliki dosa dan menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?